الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah, para santri Ma'had al-Imam Asy-Syafi'i Tapan Tulungagung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala tatimmus shalihat, semua kebaikan menjadi sempurna. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, selepas kita menunaikan ibadah salat zuhur secara berjamaah, kita bisa duduk sejenak untuk bersama-sama mendengarkan tausiah, dibacakannya ayat-ayat Al-Quran dan dibacakannya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kehadiran kita di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Dan kita berharap amal-amal saleh itu kelak pada hari kiamat pahalanya akan menjadi pemberat timbangan-timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ana pribadi mengingatkan, ceramah muhadharah singkat ini ana berikan maudhu' tema al-wasaya al-muhimmah, wasiat-wasiat, nasihat-nasihat penting litullabil ilm, yang ditujukan bagi para penuntut ilmu. Nasihat yang pertama, awalan, hendaknya kita memperbanyak syukur, agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan
kepada mereka-mereka yang banyak bersyukur, maka Allah Ta'ala akan memberikan tambahan nikmat kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, surat nomor 14 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah menyatakan, wa id, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ta'adzana rabbukum, ketika Allah sesembahan kalian memberikan maklumat, memberikan pengumuman dan pemberitahuan, la in syakartum, sungguh jika kalian semuanya bersyukur, la azidannakum, maka benar-benar aku Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Maka ikhwas sekalian, berbanyak syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah menambahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu ada 3 unsur yang wajib kita lakukan agar kita dianggap orang-orang yang telah bersyukur. Yang pertama adalah asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Lisan kita diperbanyak untuk melafalkan kalimah-kalimah thayyibah dan juga ucapan-ucapan syukur. Sering-seringlah ikhwan, kalau antum mendapatkan nikmat, ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah. Seusai makan jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Alladzi at'amani hadha ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau dalam riwayat Tirmidzi, cukupkan dengan alhamdulillah. Jangan diam. Apabila antum selesai makan, ucapkan alhamdulillah. Dan hadis yang pertama tadi yang paling sahihnya. Dan hadis kedua sahih. Sebagian riwayatnya hasan, ucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah memberikan tambahan nikmat kepada kita. Gunakan juga lisan antum untuk qiraatul Quran. Ini dalam rangka bersyukur ikhwan, jangan malas. Sekalipun ustaz tidak tahu atau tidak sedang menunggui dan mengawasi, gunakan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Jika capek, istirahat. Lelah, berhenti. Tutup Al-Qurannya kembali, mushafnya kembali. Kemudian kita beraktivitas yang lainnya. Jangan malas. Setiap huruf yang antum baca diberi pahala 10. Bagaimana kalau antum membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. 19 kali 10 sudah 190 kebaikan sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ikhwan, Masya Allah, Subhanallah, besar sekali pahala orang yang mau menggunakan lisannya untuk bersyukur. Zikir setelah sholat jangan buru-buru keluar ikhwan, gunakan untuk berzikir. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Hafalkan zikir-zikir yang sunnah. Bagi antum yang belum hafal, dihafalkan. Jangan ditambah-tambah. Tidak usah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak ada tuntunannya. Cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi di luar sholat boleh yang tadi dibaca. Atau astaghfirullah wa atubu ilaih di luar sholat. Nabi kita Muhammad SAW sehari semalam tidak kurang 70 hingga 100 kali mengucapkannya. Beristighfar dan bertobat kepada Allah. Gunakan untuk berdoa ikhwan. Mumpung di pesantren ini perbanyak doa ikhwan-ikhwan. Yang lama kalau berdoa. Ini pesantren itu Madinatul Ijabah. Tahu? Tempat yang disangka kuat akan dikabulkan doa-doa. Karena antum hidup di lingkungan orang-orang soleh. Perbanyak doa. Dan jangan
pernah putus asa dari doa. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mau memperbanyak doa, dijamin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Surat apa tadi? Surat sebentar. Surat apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. Sini dapat hadiah. Sini bisa jawab kok. Sini. Berdiri di sini biar terlihat dari situ ya. Al-Baqarah ayat berapa? 186. Bener tak? Dicek dulu loh ya sama Ustaz nih, bawa dulu. Saya cek dulu, nanti salah jangan-jangan jawaban antum. Saya cek dulu. Diperiksa jawabannya. Gak usah takut antum sama saya. Saya bukan harimau. Saya adalah manusia. 100 berapa ikhwan? 86. Masya Allah ini 186 surat Al-Baqarah. Coba diucapkan bisa enggak? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Terus falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Boleh setelah ini shadaqallahul adzim? Tidak ya, enggak ada sebenarnya. Turun. Masyaallah. Takut dia dikira mau diapakan sama Ustaz. Kasih fulus. 5.000 rupiah. Bukan dolar loh. Dan bukan real. Real 20 juta ya kawan. 5.000 real itu. 5.000 rupiah sudah banyak. Rezeki dari Allah. Rezeki anak soleh berarti ya. Masya Allah. Baik. Apa ayatnya tadi artinya? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada dirimu wahai Muhammad, fa inni qarib, jawablah aku ini zat yang maha dekat. Ujibu, aku jawab, aku ijabai, aku penuhi da'watad da'i, doanya orang yang berdoa idza da'an, jika dia hanya berdoa kepadaku. Jangan berdoa kepada selain Allah. Jika hanya dia berdoa kepadaku semata. Falyastajibuli, maka penuhilah, maka hendaknya mereka memenuhi perintah-perintahku dan menjauhi larangan-laranganku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman dengan sebenar-benarnya iman kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan hidayah petunjuk. Mana lagi dalilnya dalam Al-Quran yang semisal ayat ini? Janji Allah, doa-doa kita akan dipenuhi dan diijabahi ikhwan. Perbanyak doa. Ini pesantren tempatnya orang-orang soleh ikhwan. Antum malah berdoa, apalagi antum berdoa di masjid, di tengah-tengah pesantren. Ini malaikat mengitari kita ini. Kita tidak tahu berapa ribu malaikat yang hadir di majelis ilmu. Tidak tahu kita. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Allah sesembahan kalian berfirman. Apa firmannya? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaan-permintaan kalian. Antum ingin jadi apa nanti? Pengen jadi apa? Jadi orang atau hewan? Jadi orang, Masya Allah. Ya, pintar. Dikabulkan nanti oleh Allah. Betul, tidak akan jadi hewan nanti. InsyaAllah ta'ala ya. Berdoalah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semuanya kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang takabur, tidak mau beribadah kepadaku. Kata para ulama, an ibadati ay an du'ai, tidak mau berdoa kepadaku. Orang-orang yang takabur, tidak mau berdoa kepada Allah, apa hukumannya? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Para ulama mengatakan
Sogirin, bukan sogirin tapi sonya panjang. Sogirin, ay dalilin, masuk dalam keadaan hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat apa itu? Surat Ghafir, surat Al-Mu'min, surat nomor 40 ayat yang ke-60. Surat apa? Al-Mu'min, Ghafir. Ghafir itu setelah apa? Surat nomor 39 apa? Az-Zumar. 41 Fussilat. 42 apa 42 suratnya? 42 dapat hadiah loh nanti. 42 siapa yang bisa surat nomor 42 setelah Fussilat apa? Asyura. Iya betul, 42. Siapa yang jawab? Semua nggak dapat, habis uang saya nanti. Baik. Banyak doa ikhwan, perbanyak doa di majelis ini, di pesantren kita ini. Dan antum di sini harusnya senang, buat hatinya senang ya. Jangan nangis di sini ya, jangan nangis. Ya nangis sebentar nggak apa-apa lah, sebentar. Nangisnya di kamar mandi. Kangen mama, kangen bunda. Nangis di kamar mandi aja. Tidak boleh pemuda itu cengeng, tidak boleh. Harus gagah, harus kuat. Kalau menangis karena banyak maksiat dan banyak dosa wajib. Tapi menangis karena kangen, ya janganlah. Sudah besar, masa kangen? Karena sudah sunat semuanya tuh, kita tuh. Iya, masya Allah. Jangan nangis ya, masya Allah. Yang kuat, dibuat senang hatinya. Dan ikhwan-ikhwan yang agak nakal-nakal, mulai hari ini jangan nakal. Kasihan temannya diketaki, dipukuli, ya, dimintai jajannya dihabiskan atau apa, atau bukunya sering disobei, dimintai, ya, atau pulpennya dipinjam nggak dikembalikan. Mulai sekarang nggak usah nakal, ikhwan. Jadilah anak yang baik, santri yang soleh, santri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, siapa yang nakal-nakal, maju ke sini, saya kasih hadiah. Biar gak nakal lagi. Siapa yang biasanya nakal? Coba ditunjuk mukanya mana? Mana yang biasa nakal? Ya, suruh ke sini. Nanti saya kasih hadiah, insyaallah. Biar gak nakal lagi, ya. Dan kalau nakal hadiahnya lebih besar daripada yang gak nakal, ya. Biar tidak nakal lagi, masya Allah ya. Baik. Ayo semuanya 1, 2, 3 senyum semuanya. Masya Allah. Yang ganteng senyum semuanya. Ayo senyum, yang sana belum senyum, senyum. Semuanya senyum, ayo. Ya. Katakan, ikuti saya ya. Saya berniat. Satu, ayo. Saya berniat untuk belajar ilmu agama Islam. Dengan ikhlas. Mengikuti petunjuk sunnah, dan semangat, insya Allah. Masya Allah, sudah janji loh antum ya, semangat nanti belajarnya ya. Sudah janji, sudah saya ambil janji tadi ya, sudah janji ini janji santri ini insya Allah ya, semangat ikhwan. Dan kalau ada ustadz-ustadz yang masih di masjid, saya sampaikan, apabila santri-santri agak nakal, jangan sering dimarahi ustadz, kasihan. Santri-santri itu jauh dari mama papanya, jauh dari ayah bundanya, jauh dari abah umminya, jauh dari bapak ibunya, ya, jauh dari pak dan emaknya, kasihan ini. Jangan. Para ustadz yang mendengar ceramah saya, jadilah bukan hanya sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu, jadilah pendidik yang menyayangi santri-santrinya, yang sering ngasih uang saku kepada santri-santrinya, yang setiap bertemu santrinya menyapa dan tersenyum kepadanya. Harus begitu. Dan tolong para ustadz, kalau ada santri nakal atau dianggap nakal, tidak taat aturan, jangan dikeluarkan dari pesantren.
biarkan tetap nakal di pesantren, yang penting tetap sholat ya. Daripada nakal di luar, nanti antum main game-gamean ya kan? Iya, nggak pernah sholat kalau di luar. Kalau di sini setidaknya antum mendirikan sholat, alhamdulillah. Dan para ustadz, saya sampaikan yang mendengar ceramah saya, para ikhwan yang berkhidmah, sedang pengabdian, atau para ikhwah muda-muda yang menjadi pengurus pesantren, dengarkan ini baik-baik. Dengarkan ini ustadz, saya tidak main-main ini. Jadilah, selain sebagai seorang guru, jadilah sebagai pengganti orang tua para santri. Anak orang tua antum semuanya ya. Insya Allah, kalau antum nggak punya duit bilang anak. Tapi jangan bareng-bareng satu-satu ya kawan. Setiap Sabtu ke sini datangi mobil saya. Ustaz, saya nggak punya sangu. Saya sangu nih insya Allah. Saya setiap ke sini mesti bawa sangu saya. Saya siapkan di sini. Kalau 50 sampai 100 ribu saya masih mampu ikhwan, insya Allah. Tapi jangan banyak-banyak, semua saya dikerutuk, dikeroyok, wah saya lari nanti. 5 orang nggak apa-apa, 10 lah nggak apa-apa ya. 5.000 kali 10 masih 5.000, masih bisa insya Allah saya, insya Allah. Rekening saya masih banyak ikhwan uangnya, insya Allah. Nasihat yang kedua, saya tidak akan berlama-lama. Ingatlah bahwa antum semuanya diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk beribadah kepadanya, bukan untuk bermain-main, bukan untuk berbuat maksiat, bukan untuk durhaka kepada orang tua, bukan untuk menentang perintahnya guru dan ustadz, tapi diperintahkan oleh Allah Ta'ala, diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku menciptakan, kata Allah, bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka beribadah menyembahku semata, mentauhidkan aku. Aku tidak menginginkan dari mereka agar mereka memberi rezeki dan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memberi rezeki dan maha memiliki kekuatan yang kokoh. Maka hendaknya semua yang hadir di sini ingat diciptakan untuk beribadah. Maka yang semangat untuk beribadah. Jangan sholat antum, ikhwan, saya ingatkan, jangan sholatnya antum tadi karena takut ustadz loh, jangan. Makanya ustadz itu tidak boleh tampangnya menakutkan, harus senyum, supaya santri tidak takut ustadz. Ikhwan, saya ini harimau atau singa? Bukan harimau dan bukan singa. Saya manusia. Antum juga manusia. Maka tidak boleh guru-guru menakut-nakuti santrinya. Dan antum para santri jangan merasa ketika antum disuruh sholat itu dibebani dengan ibadah. Itu adalah kebutuhan antum. Ibadah itu adalah kebutuhan kita. Dan nanti kalau antum sudah dewasa seperti saya, antum akan merasakan hasilnya. Bahwa anak yang sejak muda dididik di pesantren, itu pertama ketika hidup di masyarakat dia lebih tegar dan kuat menghadapi berbagai macam cobaan. Yang kedua, akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rezeki-rezeki yang halal, bukan rezeki-rezeki yang haram. Yang ketiga, apabila mendapatkan problem kehidupan akan diselesaikan problemnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila antum sejak kecil sudah mau mencari ilmu, bersabar mencari ilmu. Maka dari itu ada sebuah pepatah mengatakan, man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam diwannya. Ini syairnya Imam Syafi'i. Siapa yang belum pernah mencicipi, siapa yang tidak mau mencicipi hinanya menuntut ilmu belajar sekalipun sesaat, maka dia akan meneguk hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.
Jadi kalau antum tidak mau belajar ikhwan, antum nanti akan menyesal selama hidup antum. Mumpung masih muda begini, belajar. Ditegur ustadz, dimarahi ustadz, syukran ustadz, alhamdulillah saya ditegur. Seandainya saya tidak ditegur, mungkin saya tidak mau menghafal Quran, saya tidak mau belajar, saya mungkin tidur aja di dalam asrama, atau mungkin bahkan saya pulang ke rumah kalau seandainya saya tidak mendengarkan nasihat antum, wahai ustadz. Jadi belajar ikhwan. Dan belajar itu mesti kita jadi orang hina dulu. Apa hina? Cepat, seperti ini. Antum duduk di bawah, saya di atas, ya kan? Kemudian antum dikasih PR. Ustadz kok yang dikasih PR muridnya terus, kapan ustadznya dikasih PR ya? Ustadznya sudah dulu dikasih PR, ya. Ketika sekolah, sekarang ganti antum dikasih pekerjaan rumah, tugas-tugas. Sebelum subuh harus bangun. Ya ikhwan, ana lihat di sini. Pesantren ini lengkap dengan sarana prasarananya. Ana dulu mondok ikhwan, ya Allah. Masjidnya kurang lebih sebesar ini. Tidurnya di masjid. Jadi belakang itu disingget dengan triplek untuk kamar. Kemudian di sini disingget dengan satir, kain-kain itu untuk kamar-kamar. Jadi setengah untuk sholat dan belajar. Kebetulan satirnya belum sebanyak ini, sekitar masih 200-an, masih cukup dalamnya masjid. Tidurnya di masjid. Tahu tidak alasnya apa? Bukan kasur, sajadah, yang punya sajadah. Yang tidak punya alasnya ini, lantai. Waktu itu lantainya masih dari apa? Semen. Belum lantai seperti ini. Zaman dulu masih belum keramik ya kawan. Oleh karena itu sebagian teman-teman saya itu ada yang sampai beliau itu sakit gara-gara mondok. Kenapa? Tidurnya di lantai. Ada sebagian teman saya itu kalau punya kardus itu kartonnya dibuka kemudian untuk alas tidur. Kemudian saya didatangi oleh bibi saya. Didatangi bibi saya dipanggil disuruh mengambil kasur. Dari sekian santri, ratusan santri, itu yang punya kasur saya, itu pun tipis, diberi oleh bibi saya. Jadi kalau saya tidak ada itu atau saya pas keluar itu, teman-teman rebutan untuk tidur di kasur saya. Merasakan empuknya kasur, tidak ada kasur ikhwan. Dan ketika kita di pesantren ikhwan, pagi itu tidak ada sarapan seperti antum, gak ada. Dulu badan saya tidak sebesar ini ikhwan. Ini kan sudah kelas berat. Dulu saya kelas bantam mungkin, atau di bawahnya kelas bantam. Berat saya ketika SMA hanya 42 kilo. Kurus saya, kurus. Kurus seperti ini tadi adik ini. Ya, kurus. Seperti biting, badan saya seperti biting, Iwan. Kurus. Tahu biting lidi? Kurus sekali. Pagi tidak ada sarapan. Nanti makan pertama, makan siang pukul 2 siang. Pukul 2 siang. Dan bahkan dulu saya pernah tinggal di sebuah pesantren. Saya tinggal di situ kurang lebih 4 tahun di Surabaya. Itu makan saya tahu. Mie godok terus, itu yang paling murah. Tahu mie? Mie direbus itulah. Kalau punya duit tambah telur 1. Tidak ada makan pecel, soto, kemudian ayam gulai, sate tidak ada. Itu pun tahu makannya. Sahur sama buka, sahurnya mie, bukanya mie, supaya irit, supaya tidak makan siang. Dan saya pernah 2 tahun di sebuah pesantren, ini tadi 4 tahun, saya pernah 2 tahun di sebuah pesantren ikhwan. Di sana, tahu tidak makan makannya, harus masak sendiri. Harus masak sendiri. Dan kami tidak pernah minum air mateng, air masak nggak pernah. Minumnya air sumur yang mentah itu setelah ditimba itu, airnya itu dimasukkan ke panci bekas kita menanak nasi. Masih ada gosong-gosongnya di pinggirnya itu dimasukkan. Namanya air intip namanya. Itu lezat airnya. Rasanya seperti nasi gosong. Udah bener ya? Nanti kalau nasinya masih panas dikasih air itu airnya agak anget. Alhamdulillah kami hafal Al-Jurumiyah, Al-Muqaddimah Al-Jurumiyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibnu Malik hafal kami. Padahal mondoknya seperti itu. Disita waktunya untuk masak sendiri loh. Jadi sudah tersita. Itu pun kalau pagi sebagian kami kerja di sawah. Jadi di penduduk itu kami kerja. Ikut macul, ikut membantu penduduk, nanti dapat uang, kadang-kadang dapat sayuran dari mereka, tidak dapat uang. Itu kami lakukan. Alhamdulillah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antum harus sabar di sini ya, kawan. Mulai hari ini yang semangat, senyum. Datang mau setoran ustadz senyum. Belum hafal enggak usah gemetar, enggak usah takut. Ustadz,
mohon maaf saya belum menghafal, tolong kasih waktu saya untuk menghafal lagi. Yang tegar itu loh, yang semangat, yang gentle, yang berani. Jangan penakut, jangan nggak hafal sembunyi, jangan ya. Datang ke situ, disuruh ngafal. Ustaz mohon maaf saya belum hafal, kasih 5 menit lagi saya hafal lagi. Gitu. Kasih 10 menit lagi Ustaz, begitu. Dan dengan guru yang hormat ikhwan. Kalau bisa ustaz-ustaz yang mengajar antum, sandalnya itu antum tata ikhwan. Ada seorang di Saudi Arabia, itu sejak mudanya pekerjaannya menata sandalnya Syekh. Sekarang menjadi profesor doktor. Siapakah dia? Syekh Al-Ustadz Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Profesor Dr. Abdul Razak yang sering datang ke Masjid Istiqlal, mengisi ceramah di Masjid Istiqlal, dihadiri oleh 100.000 lebih kaum muslimin di Jakarta. Itu dulu kebiasaannya menata sandalnya Syekh. Bahkan kalau yang mengajar itu bapaknya sendiri, yaitu Syekh Abdul Muhsin, seorang ahli hadis dari Madinah. Beliau itu memakaikan sandalnya. Jadi sandalnya dipaskan di apa? Kakinya, dipakaikan. Sekarang menjadi profesor. Maka antum harus menghormati gurunya, memuliakan gurunya. Kalau antum ingin berkah ilmunya, hormati. Yang terakhir nasihat saya, setelah antum beribadah kepada Allah, mencari ilmu dengan semangat ya, semua semangat ya. Ya, senyum, jangan sedih di sini. Temannya banyak, semua juga jauh dari keluarganya. Ya enggak? Jauh dari keluarganya. Antum enak belajar. Rumah antum paling jauh mana ini? Paling jauh Kalimantan, Sulawesi. Nah, saya pernah belajar di Mekah. Jaraknya Mekah dengan Kediri itu 10.000 kilo, bayangkan. Jangan enggak, Iwan. Mekah dengan Kediri berapa? 10.000 kilo. Saya pernah belajar di Ahsa. Jaraknya 11.200 kilo dari Kediri. Kok Ustaz bisa tahu? Kan sekarang ada Google ya. Itu jaraknya itu 11.200 kilo, bayangkan. Naik pesawat terbang itu butuh waktu 10 jam 40 menit. Itu belum naik bisnya menuju daerah kita, bayangkan. Jauh sekali. Lelah kita bayangkan. Jauh dari orang tua. Kadang kita sakit, kadang gak punya uang ya. Jauh dari orang tua. Anak muda harus tegar. Ikhwan-ikhwan harus tegar. Kalau ada temannya sedih, dibelikan jajan, dinasihati, dihibur. Gak usah sedih Dik ya, gak usah sedih. Kita semuanya sama-sama jauh dari orang tua. Hidup kita senasib ya, nasib. Nasibnya anak bukan kos-kosan, anak santri, jauh dari orang tua. Insya Allah nanti antum kalau dewasa, antum akan menjadi pemuda yang tegar. Kenapa? Karena antum biasa jauh dari orang tua. Orang yang biasa jauh dari orang tua nanti menjadi pemuda-pemuda yang tegar. Hidupnya tegar, siap menghadapi keadaan apapun yang menimpanya. Yang terakhir, nasihat saya agar antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bertawakal kepadanya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, la razaqakum. Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut thair. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung-burung. Taghdu himasan. Burung-burung itu keluar terbang di waktu pagi hari dalam keadaan perut mereka kempes, tidak ada makanan. Wataruhu bitonan, dan kembali ke sarangnya di sore hari, perut mereka penuh dengan makanan. Maka antum harus tawakal. Dan tawakalnya pelajar atau santri adalah tekun belajar, semangat belajar ya. Karena ini setelah liburan panjang biasanya semangatnya berkurang. Sekarang semangat lagi ya kawan. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya santri Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i akan bersemangat di dalam mencari ilmu agama Islam. Dan saya akan berupaya untuk senantiasa menghormati guru dan ustadz saya. Dan saya akan berupaya untuk saling sayang menyayangi dengan para santri. Ya Allah, permudahlah keinginan-keinginan hamba-Mu
Jangan dikira loh ini adalah mantra saya. Tahu mantra? Jadi nanti ini bermanfaat nanti. Semuanya nanti insya Allah jadi anak-anak yang baik. Sudah saya dikte ini, masya Allah. Jadi nanti ingat ya, kalau dia malas, ya Allah saya disuruh bersemangat. Kemarin sudah berjanji saya di masjid janjinya. Kalau dia misalnya mau berani dengan ustadznya, ya Allah saya disuruh menghormati ustadz. Kalau dia mau mukul temannya, ya Allah saya disuruh menyayangi teman saya. Ya, masya Allah ya. Yang terakhir, Allah berfirman, kalau tidak salah ikhwan ya, dalam surah Al-A'raf. Al-A'raf itu surat nomor berapa? Al-A'raf 7. Ayat yang ke-96 kalau tidak salah. Kita simak dulu. Kita cek dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah, ayat yang ke-96, betul. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini Sabtu ya ini. Berarti besok libur tak? Enggak apa-apa. Saya agak panjang sedikit boleh? Tolong dimaafkan ini. Sebab ayat ini enggak boleh diputus ikhwan ya. Ya. Allah di sini berfirman, walau anna ahlal qura. Seandainya ada penduduk satu negeri amanu beriman. Beriman di sini maksudnya mencari ilmu, kemudian belajar akidah yang benar sehingga dia bisa betul-betul beriman. Wattaqau dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami Allah akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ibnu Katsir mengatakan, keberkahan dari langit adalah ma'ul mator, air hujan. Sedangkan keberkahan dari bumi adalah an-nabat, tanam-tanaman. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan curahkan air hujan dari langit yang bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan utusan-utusan Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan-perbuatan yang dahulu mereka perbuat. Maka mudah-mudahan ikhwan sekalian dan para ustadz, kita semangat ya. Ustadznya juga semangat mengajar ya. Ustadz-ustadz yang dari Tulungagung jangan kalah sama saya. Saya dari Badas ke sini, Pare ke sini itu 62 kilo saya. Berarti nanti saya pulang 62 kilo lagi berapa? 124 kilo. Makanya saya jamak ikhwan. Safar saya sudah. Melewati berapa kota coba? Pare, Ngurah, Kediri, Ngadiluwih, Kandat, Keras, kemudian Tulungagung, bayangkan. Capek ikhwan. Saya kalau sampai di rumah itu mata langsung ngantuk ikhwan. Susah di pelototkan itu. Inginnya tidur saja. Kenapa? Lelah dari pagi ikhwan. Dari pagi persiapan setelah subuh sudah berangkat ke sini. Kalau tidak nanti saya terlambat mengajar antum. Dan alhamdulillah Allah mudahkan saya setiap Sabtu tidak terlambat. Kadang-kadang kalau terlambat itu berarti kemacetan di jalan, di luar kehendak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus ikhwan, insyaallah taala. Insyaallah semangat ya. Katakan insyaallah siap, ayo. Siap Ustaz. Alhamdulillah, semangat. Habis ini makan yang banyak karena pengajiannya tadi lama ya. Makan yang banyak. Nanti kalau habis ustadznya wajib memasakkan lagi. Tapi jangan temannya dihabiskan, enggak disisai ya. Maksudnya nasinya boleh ngambil banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.